waktu saudara menampilkan yang aslinya, pada waktu saudara diizinkan menghadapi kesulitan, bisa enggak dia mencintai saudara? Apa adanya? Saya kagum dengan istri saya, saudara. Ada banyak hal yang betul-betul dalam situasi sulit, dia masih bertahan. Salah satunya saya masih ingat sekali. Saudara tahu kami menikah di Hotel Bintang 5, di Hotel Borobudur. Kalau saudara tahu, Hotel Borobudur luar biasa. Pernikahan yang saya tidak pernah menyangka. Pernikahan yang begitu luar biasa. Ada mobil pernikahan kami, itu mobil yang masih baru waktu itu. Apa namanya itu? Baby Benz. Bagus sekali. Yang istimewanya lagi, kami diperlakukan kayak Tuhan Yesus. Pada waktu kami jalan menuju altar itu anak-anak itu pada bilang Hosana, Hosana. Mereka enggak tahu apa arti Hosana. Yang menariknya seminggu setelah itu kami pergi ke Selopuro naik dokar. Jadi dari naik Baby Benz, mobil yang mewah, pernikahan di Hotel Bintang 5, setelah itu ke villa yang bagus sekali di Evergreen. Kami langsung ke tempat pelayanan di Selopuro, tidur dengan kasur minjam. Kasur kapuk yang sudah 15 tahun kasarnya bukan main, itu keras. Kemudian tempat tidur minjam, tidak punya almari, hanya ada kardus, kompor satu dan yang lain-lain. Dan istri saya waktu itu tinggal di situ, harus dengan menimba air, WC-nya, WC terbuka. Saudara, saya tinggal dia dari Senin sampai hari Jumat dan bisa bertahan, luar biasa. Makan kalau pagi harus, puji Tuhan, kita dikelilingi jalan yang pagarnya itu tanaman hidup. Ada macam-macam daun, mulai dari singkong, bayam yang besar-besar itu. Jadi kami tidak punya uang dengan persembahan 3.500 seminggu. Saudara, 3.500 seminggu. Saya hanya ditopang 25.000 sebulan itu habis untuk transport. Kami hidup dengan iman. Dan saya masih ingat dia ngidam mau kepiting, beli kepiting, itu kami tidak bisa. Saya tidak bisa membelikan kepiting. Alangkah miskinnya saya waktu itu, saudara. Tapi kami setia dan dia setia menjalani. Ada kesempatan-kesempatan karena keadaan untuk merusak hubungan, tetapi kami melihat gambaran besar. Ini hanya sebagian dari proses. Jalani dengan setia. Nanti pada waktunya Tuhan akan memulihkan segalanya. Amin. Saudara-saudara, oleh karena itu jangan mengorbankan hubungan hanya karena situasi. Kalau begitu, saudara-saudara, bagaimana saya tetap bisa menjaga situasi? Tetap berada dalam perspektif yang pantas di masa sulit, lihatlah gambaran besarnya. Artinya apa? Ini hanya sebagian saja. Ini hanya sementara. Nanti, seperti Rasul Paulus, nanti kita akan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Jadi kalau menghadapi situasi yang sulit, jangan mengorbankan hubungan karena keadaan yang sulit. Lihat gambaran besar. Yang namanya penderitaan ini sementara. Yang namanya kesulitan ini sementara. Nanti pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, belajarlah untuk melihat gambaran besar di dalam kesulitan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga ini penting buat kita semua. Saudara tahu prinsip doyok? Ketika doyok punya masalah dengan setiap orang, biasanya doyoklah yang merupakan masalah. Ini istilah doyok, ini istilah seperti gini. Orang yang punya tipe doyok, orang yang selalu membawa masalah kemana-mana, orang itu bisa disebut, oh dia doyok tuh. Tahu? Dia datang, ayo kita pergi, dia datang. Kemanapun dia pergi, di situ dia pasti membuat masalah. Kalau saudara adalah tipe orang yang kemanapun saudara pergi selalu ada masalah dengan kehadiran saudara, maka saudara adalah doyok. Jelas ya? Jangan sampai saudara doyok bukan hanya pembawa masalah, dia adalah penemu masalah. Setiap kali ada doyok sebentar lagi, wah masalah ada lagi di situ. Dia kemanapun dia pergi dia cari masalah. Ya kan? Hal-hal kecil bisa dipersoalkan. Yang lain-lain tidak masalah, tiba-tiba dia mengungkapkan, wah ada masalah. Ngapain di sini? Harusnya ada karpet di sini. Selama ini kita tidak ada masalah dengan lantai. Doyok datang langsung ada masalah, ya kan? Saudara mengerti maksudnya? Doyok, hati-hati dengan doyok. Bukan hanya itu, dia adalah seorang kreator masalah. Bukan pembawa, bukan hanya penemu, dia pencipta masalah. Setiap kali ada doyok, masalah yang baru muncul. Saudara pernah bisa mengenali orang semacam itu? Mungkin waktu di SMA, di kampung, di gereja, selalu ada doyok, ya kan? Bukan hanya itu, doyok adalah seorang penerima masalah. Karena di mana-mana dia membawa masalah, menciptakan masalah, menemukan masalah, akhirnya dia sendiri yang akan menerima masalahnya. Syukur, itulah doyok. Oleh karena itu saudara, kalau setiap saat saudara ada kemudian saudara ada masalah,
jangan segera menyalahkan orang lain. Kemungkinan masalahnya adalah saudara. Amin. Ya, kita ini masalahnya kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita pembawa masalah dengan cara menyalahkan orang lain. Dalam hubungan tidak seperti itu. Kalau saudara dengan A bermasalah, dengan B bermasalah, dengan C bermasalah, dengan D bermasalah, yang jadi masalah adalah saudara. Bertobat. Amin. Kalau saudara ketemu dengan doyok, mau diapakan dia? Tolonglah tanggapilah dia dengan sebuah komentar yang positif. Yuk, kamu itu kok kemana-mana bawa masalah. Tolong dicek hidupmu itu loh. Jangan begitu, ya kan? Tolong perlihatkanlah keprihatinan Anda kepada doyok. Karena kalau tidak ada yang prihatin, doyok tidak akan sadar, ya kan? Mintalah doyok untuk berpikir dulu sebelum bicara. Kasih tahu dia, doronglah langkah-langkah yang menuju kebaikan untuk sebuah penyelesaian. Yang kelima ini, tolong jauhkan doyok dari orang lain. Pertanyaannya, apakah saya adalah doyok? Jika ya, apa yang perlu saya lakukan agar dapat berubah? Jangan jadi doyok. Prinsip yang keempat, di dalam hubungan, prinsip ini penting saudara-saudara, prinsip mudah didekati. Bersikap nyaman dengan diri sendiri akan menolong kita agar orang lain merasa nyaman dengan kita. Pertanyaan yang harus saudara ajukan kepada teman-teman, kalau saya dekat dengan Anda, saya merasa nyaman atau tidak? Kalau saya nyaman duduk dengan dia, maka saya anggap dia adalah orang yang mudah didekati. Amin. Pernahkah saudara duduk dengan seseorang dan saudara tidak merasa nyaman dengan orang itu? Pernah? Duduk dengan siapa? Pernahkah saudara merasa terancam duduk dengan orang itu? Untuk sebuah hubungan yang bagus, harmonis, dan bertahan lama, kita harus menjadi pribadi yang mudah didekati. Untuk menjadi mudah didekati, saudara-saudara, kita harus menciptakan diri kita apa adanya, menjadi orang yang friendly. Artinya begini, untuk punya teman banyak, saudara harus menjadi teman yang baik. Untuk mendapatkan teman yang baik, saudara lebih dahulu harus menjadi teman yang baik. Untuk menjadi teman yang baik, saudara harus mudah didekati. Tidak ada hadiah lebih besar dalam hubungan selain membuat mereka merasa nyaman atau santai dengan kita. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merasa aman dan tidak memancarkan citra tak tersentuh pada orang lain. Makanya tidak perlu membawa bodyguard, membuat sebuah pencitraan seolah saudara orang hebat yang tidak bisa didekati oleh orang lain. Saudara, tidak ada gunanya. Membuat pencitraan seperti itu justru akan membuat kita merasa jauh dan tidak dekat. Dalam hubungan, ciptakanlah sebuah situasi setiap hari, jadikan kebiasaan bahwa kita mudah didekati dengan siapa saja, tidak ada masalah. Pertanyaan buat saya untuk saudara, bisa tidak saudara duduk dengan pemulung dan ngobrol dengan mereka? Atau saudara merasa risih? Bagaimana saudara duduk dengan koruptor? Duduk dengan koruptor, pemungut cukai. Yesus melakukan itu. Bahkan dia bicara dengan pelacur di pinggir sumur. Saudara-saudara, Yesus adalah contoh yang baik sebagai pribadi yang bisa didekati oleh siapa saja dan tidak merasa derajatnya turun gara-gara bicara dengan orang yang berdosa. Jangan pikir karena dia bergaul dengan orang berdosa, kemudian dia menjadi orang berdosa. Tidak selalu, saudara-saudara. Artinya apa? Yesus mudah didekati. Sebagai hasil dari sikap yang mudah didekati, saudara-saudara, dia bisa menjadi sahabat siapa saja. Itulah sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, sahabat orang berdosa. Karena memang untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Dia datang untuk mereka yang berdosa. Amin. Prinsip yang kelima, prinsip sarang rubah. Apa itu? Ketika seorang sedang mempersiapkan diri untuk berperang, galilah sarang rubah yang cukup besar untuk teman-teman. Artinya apa? Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang bisa menolong engkau, melindungi, menjaga, menguatkan, memberi nilai plus, sehingga waktu masa-masa sulit datang dalam hidup, teman-teman ini yang akan menolong saudara. Kita menghadapi banyak pertempuran dalam hidup, dan sarang rubah yang kita tinggali memiliki banyak bentuk dan ukuran. Tempat-tempat itu adalah tempat di mana kita membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Ketika kehidupan menjadi sulit, kita memiliki teman-teman yang mendampingi kita menghadapi masa-masa sulit itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Pada waktu dia terancam, pada waktu dia lari, dia dikelilingi oleh orang-orang stres. Daud menginvestkan waktu untuk mereka, memberikan counseling, menolong mereka, dan akhirnya orang-orang ini yang membuat Daud menang dalam perang. Dan dia menjadi raja oleh karena dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa.
Prinsip sarang rubah ini penting buat saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara punya teman yang bisa menopang saudara? Orang yang bisa saudara andalkan, teman yang bisa diajak curhat, teman yang buat saudara dia menjadi orang yang memberikan nilai plus dalam hidup saudara. Punya enggak? Saya mau tanya, kalau saudara diberi pilihan atau diberikan hak untuk memilih 5 orang teman, dan saudara boleh memilih di Indonesia ini, saudara mau berteman dengan siapa? Jokowi. Kenapa Jokowi? Saya tanya ini, kalau saudara diberi hak untuk memilih 5 teman dekat, saudara mau pilih siapa? Ada yang mau pilih Farhad Abbas? Ada yang mau pilih Doyok? Saudara mau pilih siapa? Pilihlah mereka yang bisa menjadi sarang rubah. Ketika engkau menghadapi kesulitan, mereka yang ada di balik saudara, membela saudara, menolong saudara. Dan saya punya beberapa teman seperti itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada orang seperti Pak Jack Haynes yang benar-benar bisa membela kami. Pada waktu ada orang melecehkan dan mengatakan, mulai sekarang jangan kerja sama lagi dengan Paulus Wiratno. Dia mengatakan tidak. Dia panggil saya, Paulus, saya akan bekerja sama dengan kamu sampai nanti Tuhan Yesus datang. Luar biasa, saudara. Saya punya orang seperti Pak Rich Whitmer yang dalam keadaan saya sakit di rumah sakit di Singapura, dia bisa terbang 30 jam dari Amerika, datang selama 3 hari hanya untuk mendampingi kami dan memberikan sumbangan supaya kami bisa hidup di Singapura. Hanya datang untuk itu, saudara. Kami punya teman seperti Michael Murphy, orang yang luar biasa yang bisa membela, menolong kami, mempromosikan pelayanan kami. Teman-teman seperti itu itulah yang saya sebut dengan sarang rubah. Di dalam hubungan, saudara harus punya sarang rubah. Amin, saudara. Saudara punya? Belum punya? Carilah sekarang. Hidup adalah peperangan. Saya selalu mengatakan dalam hidup ini, saudara harus siap-siap disalah mengerti, siap-siap dikhianati, siap-siap ditolak, siap dimaki-maki. Tapi jangan lupa kalau saudara setia, siap-siaplah diberkati. Karena apa? Itu bagian dari proses. Makanya perlu sarang rubah untuk kita bisa bertahan waktu menghadapi masa yang sulit dalam hidup ini. Amin. Kita belajar beberapa prinsip dalam hubungan tadi. Fondasi, batu karang. Yang kedua, situasi. Yang ketiga, doyo. Yang keempat, mudah didekati. Yang kelima, sarang rubah. Ingat baik-baik, dalam kepemimpinan, dalam kehidupan, pelayanan, kita perlu hal-hal seperti itu. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.